Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulandari dengan NIM 2107180. Saya ingin menjelaskan tentang teori belajar Kurt Lewin. Nah, sebelum kita membahas tentang teori Kurt Lewin, kita terlebih dulu membahas sedikit tentang biografi singkat tentang Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada 9 September tahun 1890 di Prusia. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari keluarga Yahudi. Masa sekolah Kurt Lewin itu di Berlin. Dia fokus pada masalah-masalah sosial dan perempuan. Setelah itu dia pindah ke Amerika Serikat menjadi profesor psikologi dalam bidang kesejahteraan anak. Dia wafat karena serangan jantung pada usia 56 tahun. Sekarang kita lanjut ke teori belajar Kurt Lewin. Yang pertama, ada dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambar dari jiwa, tetapi saling hubungan pola dan konfigurasi. Yang kedua, beberapa saling hubungan menjadi dasar dari saling hubungan yang lain. Yang ketiga, psikologi seharusnya dalam bentuk teori medan atau field theory. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian Kurt Lewin. Yang pertama ada unsur-unsur pembentuk kepribadian, yang kedua ada ruang hidup, yang ketiga yaitu daerah-daerah kepribadian. Nah, yang pertama ada unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang lingkup disebut topologi. Fokusnya adalah saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia. Hubungan antara bagian dengan bagian keseluruhan lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Nah, yang kedua ada ruang hidup. Ruang hidup adalah seluruh isi elips, keseluruhan kemampuan atau fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi suatu menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan potensi saat yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu. Keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya tentang masa depan, perasaan-perasaannya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada isi-isi ruang hidup. Setiap sel atau region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah. Bagi Lewin, fakta bisa semua hal, baik dipisahkan atau lapar haus maupun disimpulkan atau masalah orang lain, dia yang bodoh. Fakta juga bisa bersifat empiris, fenomenal, dan hipotesis atau dinamik. Nah, selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Yang pertama ada energi tegangan atau kebutuhan, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga ada events, yang keempat ada konflik, yang kelima ada tingkat realita, yang keenam struktur lingkungan, yang ketujuh mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya itu perkembangan kepribadian. Yang pertama ada perubahan tingkah laku, yang kedua ada diferensi atau integrasi, yang ketiga ada regresi. Nah, perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku lah yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin tambah usia. Nah, yang kedua, diferensi atau integrasi, yaitu menjadi salah satu konsep kunci Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku, kebebasan pergerakan yang dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan yang nyata dan tidak nyata. Nah, yang ketiga yaitu regresi. Semua bentuk kemunduran yang disebut regresi. Yang khusus regresi mengulangi tingkah laku yang pernah dialami pada masa lalu disebut retrogresi. Misalnya, saat orang dewasa menyatakan kegembiraannya dengan meloncat-loncat seperti anak kecil. Nah, Lewin membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu unsur-unsur pembentuk kepribadian, ruang hidup, dan isi-isi ruang hidup. Lewin juga mengemukakan perkembangan kepribadian meliputi perubahan tingkah laku, diferensi, dan integrasi, serta regresi. Nah, membahas tentang teori-teori Kurt Lewin. Apa saja sih teori Kurt Lewin? Model perubahan dibuat oleh Lewin mendefinisikan 3 proses perubahan, yaitu pertama itu pencairan perubahan atau pembekuan kembali. Pada tahap pencairan, seorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa perlu adanya perubahan. Nah, sekarang mari kita saksikan pembelajaran menggunakan teori belajar Kurt Lewin. Simak video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari kerucut. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian kerucut. Bagian-bagian kerucut itu yang pertama ada tinggi, yang dilambangkan dengan D. Yang kedua sisi miring, dilambangkan dengan S. Yang ketiga jari-jari, dilambangkan dengan R. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan mencari tentang rumus-rumus kerucut. Rumus-rumus kerucut itu ada 5. Kita cetak ya. Nah, ini dia yaitu rumus kerucut. Ada 5 kan? Nah, untuk mencari sisi miring yaitu ada F akar F kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, yang kedua mencari tinggi. T sama dengan akar S kuadrat ditambah F kuadrat. Yang ketiga itu mencari jari-jari. Rumusnya F akar S kuadrat ditambah T kuadrat. Yang keempat mencari luas. Rumusnya L sama dengan pi F ditambah S. Yang terakhir itu untuk mencari volume kerucut, rumusnya V sama dengan pi F kuadrat dikali T per 3. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Iya, Bu. Mencari luas. Yang udah diketahuinya apa aja? Jadi apa? Ya, sama dengan 7. Nah itu R-nya berapa? 7. R-nya 7. S 7 ditambah 25 32. Nah, sampai sini
Ya, Bu. Soalnya sama aja yang ini ya. Nah, ini soalnya siapa yang mau maju angkat tangan? Saya, Bu. Nah, Anissa, bisa? Nah, betul ya? Ya, Bu. Nah, di sini ada yang belum dimengerti? Mengerti, Bu. Kalau gitu, sekian ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang itu mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah tahu bukan apa saja teori-teori tentang Kak Lewin. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.